مقدم على الوطن، الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعني وتصل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Masuk dalam pembahasan alamatul harfi, tanda-tanda huruf. Setelah kita mengetahui tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fiil, penting untuk kita mengetahui tanda huruf yang dengannya kita ketahui bahwasanya dia adalah huruf. Qala al-musannifu, pengarang yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum Muhammad ibn Daud, ya, kunyahnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji, ya. Beliau mengatakan wal harfu, huruf itu adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yaitu apa-apa yang tidak layak atau tidak cocok ma'ahu bersamanya dalilul ismi, tanda isim dan tanda fi'il. Artinya huruf itu kita tahu dia adalah huruf ketika tanda isim dan tanda fi'il tidak bisa kita masukkan kepadanya. Asyarhu, penjelasan. Qala asyarih mengatakan dzakara al-musannifu, pengarang yaitu al-Imam Ibnu Ajurum menyebutkan annal harfa, bahwasanya huruf itu yatamayyazu, terbedakan, anil ismi wal fi'li, dari isim dan fi'il, bi annahu la yaqbalu syai'an, ya, terbedakan dari isim dan fi'il dengan apa? Dengan tanda bahwa huruf tersebut, ya, la yaqbalu, tidak menerima syai'an, sesuatu apapun, min alamatil asma'i, dari tanda-tanda isim, wala min alamatil af'ali, tidak juga dari tanda-tanda fi'il. Jadi dia tidak bisa menerima satupun tanda isim ataupun tanda fi'il. Fa'idha waradat, maka apabila datang alaika, kepadamu, kalimatun, sebuah kata, fa'rid alaiha, maka hadapkan kepada kata tersebut alamatil asma'i awalan, tanda-tanda isim awalan, pertama kali. Jadi ketika ada suatu kata, kata beliau, maka hadapkan kepada tanda-tanda isim, itu yang pertama. Fa in qabilat, maka jikalau dia menerima, ya, syai'an, sesuatu, minha, dari tanda-tanda isim tersebut, fahiya ismun, maka dia adalah isim. Jelas, ya. Kalau kata itu menerima tanda isim, artinya dia isim. Fa in, maka jikalau lam taqbalha, kata tersebut tidak menerima tanda isim tersebut, fa'rid alaiha alamatil af'ali, maka hadapkanlah kepada kata tersebut tanda-tanda fi'il. Fa in qabilat minha syai'an, maka jikalau kalimat tersebut, kata tersebut menerima minha, dari tanda-tanda fi'il tersebut, syai'an, sesuatu, ya, satu saja yang bisa dia terima, fahiya fi'lun, maka dia adalah fi'il. Fa illam taqbalha, maka jikalau kata tersebut tidak juga bisa menerima tanda-tanda fi'il, ya, setelah kita masukkan tanda isim tidak bisa, ya, masukkan tanda fi'il juga tidak bisa, maka fahkum, maka hukumilah biharfiyatiha, dengan kehurufan kata tersebut. Artinya kita ketahui bahwasanya kata tersebut adalah huruf. Baik. Kemudian kita lihat dulu di sini ada mukhattat, skema, yuwaddihu aqsamal kalam, yang menjelaskan aksam, ya. Maksud aksam di sini adalah bagian-bagian yang menyusun kalam, ya, bukan pembagian kalam. Karena isim, fi'il, huruf itu sendiri adalah macam-macam kalimah,
macam-macam kalimah, bukan macam-macam kalam. Ya, wa alamati kulli qismin, dan tanda-tanda setiap macam tersebut. Nah, di situ ada al-kalam, isim, fi'il, huruf. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, isim, fi'il, huruf itu bukan macam dari kalam, tetapi bagian yang menyusun kalam, dan isim, fi'il, dan huruf itu merupakan macam dari kalimah. Perhatikan di sini ada isim, ada fi'il, ada harfun. Isim alamatuhu, tandanya, ini kesimpulannya, al-khafdu khafat, at-tanwin tanwin, al masuknya alif dan lam, al huruful khafdi, dan huruf-huruf khafat. Kemudian fi'il itu ada 3 macam, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kalau fi'il madhi alamatuhu, tandanya adalah ta ta'nis sakinah. Kalau fi'il mudhari alamatuhu sin dan saufa. Kalau fi'il amr tandanya adalah dalalatuhu ala talabi, yaitu penunjukannya kepada tolab, kepada tuntutan. Sebagaimana contoh misalnya uktub, tulislah. Nah, itu penunjukan. Fi'il amr itu penunjukannya kepada tolab, tuntutan untuk menulis. Ma'a qabulihi ya al-mukhatabati, bersamaan dengan dia menerima ya mukhatabah. Ya, ini ada penjelasan yang lebih lanjut ya. Dia menerima ya mukhatabah sebagaimana kita pelajari di dalam tasrif ya. Ya mukhatabah yang menunjukkan muannas uktubi ya. Karena ada kata yang dia menunjukkan talab tetapi dia tidak menerima ya mukhatabah ya, maka dia tidak digolongkan fi'il amr tetapi disebut dengan isim fi'il amr. Baik, ini bisa dibahas pada kitab yang berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah harfun, huruf. Alamatuhu, tandanya adalah ya la yaqbalu syai'an, tidak menerima sesuatu pun, min alamatil asma'i, ya, jadi tidak menerima satu pun dari tanda-tanda isim, wala min alamatil af'ali, dan juga tidak menerima satu pun dari tanda-tanda fi'il. Kemudian masuk pembahasan berikutnya, yaitu babul i'rabi wal bina'i, bab tentang i'rab dan bina. Sekarang pembahasan kita, apa itu i'rab, apa itu bina. Awalan, yang pertama adalah al-i'rab. Jadi pembahasan yang pertama adalah al-i'rab. Qala al-musannifu, pengarang yaitu al-imam Ibnu Ajurum Abu Abdullah Muhammad ibn Daud as-Sinhaji mengatakan, babul i'rabi, bab al-i'rab. Al-i'rabu, i'rab adalah, huwa adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Yang dimaksud di sini bukan hurufnya yang berubah, akan tetapi keadaan, ya, perubahan akhir-akhir kata, yaitu keadaan akhir kata. Sebagaimana kita ketahui, misalnya kata baitun itu bisa berubah, baitun, baitan, baitin, ya. Nah, maka i'rab itu adalah perubahan akhir kata tersebut. Likhtilafi, yang mana perubahan tersebut likhtilafi, karena perbedaan al-awamili, amil-amil, ya. Secara ringkas, amil itu adalah faktor pengubah, sesuatu yang menyebabkan suatu kata itu berada dalam keadaan tertentu, itu yang disebut dengan amil. Jadi perubahan tersebut ada penyebabnya. Baitun, kenapa kemudian dia baitun, kenapa baitan, kenapa baitin? Ini semua disebabkan perbedaan amil ad-dakhilati, yang masuk alaiha, pada kata tersebut. Baik kemudian perubahannya itu lafzon, perubahannya itu terlafazkan, baitun, baitin, baitan, atau takdiran, atau secara takdir, artinya perubahannya itu tidak nampak, ya, tidak nampak, ya, dalam pengucapan, ataupun kemudian tidak tertulis jelas, ya, perubahannya, akan tetapi ditakdirkan, diperkirakan, tetapi ada perubahan. Seperti misalnya kata al-fatah yang diakhiri dengan alif. Nah, dia kemudian perubahannya tidak nampak, ya, sebagaimana nanti insya Allah lebih jelas di dalam contoh.
Baik, kita masuk penjelasan asyarhu, penjelasan. Qala asyarih, Asy-Syaikh Abu Anas, beliau mengatakan lamma faragha al-musannifu, ketika al-musannif telah selesai ya min bayanil ismi wal fi'li wal harfi, dari penjelasan isim, fi'il dan huruf, beliau syara'a memulai, yaitu penulis Al-Imam Ibnu Ajurru memulai fi bayani, dalam penjelasan anna kulla wahidin minha, bahwasanya masing-masing dari isim, fi'il dan huruf tersebut la yakhlu akhiruhu, tidaklah kosong akhirnya min i'rabin au bina'in, ya tidak kosong akhirnya dari i'rab ataupun bina. Ya, jadi akhir dari isim, fi'il dan huruf maka ini tidak akan lepas dari i'rab ataupun bina. Ya. Kemudian kata beliau wal i'rabu, dan i'rab itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili, itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurru. Jadi perubahan akhir-akhir kata, yang dimaksud adalah keadaan akhir kata karena perbedaan amil yang masuk padanya, yang mana perubahan itu baik secara lafzon ataupun takdiran. Nah, perubahan akhir kata, kata beliau, maksudnya adalah tasiru ahwalu awakhiril kalimati, ya, berubahnya keadaan akhir kata min halatir raf'i, dari keadaan rafa, ila halatin nasbi, ke keadaan nasab, awil jari atau jar, yang mana perubahan dari keadaan rafa ke keadaan nasab atau ke keadaan jar bisa babi duhuli al-awamili, itu disebabkan masuknya amil-amil, itu faktor-faktor yang mengubahnya. Mithaluhu, contohnya, at-taghayyuru al-hasilu fi harakati akhiri rajulin. Misalnya adalah perubahan al-hasilu yang terjadi pada harokat akhir kata rajulin min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Nah, perhatikan contoh agar lebih jelas memahami apa itu i'rab, apa itu amil. Nah, dalam firman Allah Ta'ala disebutkan qala rajulun, ya, qala rajulun. Nah, di sini qala adalah fi'il madhi, yang mana fi'il madhi ini dia membutuhkan fa'il, sehingga kata rajulun di sini sebagai fa'il, ya, dan dia rafa. Jadi yang menjadikan kata rajulun itu dia rafa, ya, dengan dhamma rajulun, sehingga dibaca rajulun, itu adalah fi'il qala. Nah, yang menyebabkan kata rajulun rafa di sini dibaca dengan dhamma adalah qala, maka qala itulah yang disebut dengan amil. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala, ataqtuluna rajulan, apakah kalian membunuh seorang laki-laki? Nah, di situ rajulan berubah, tidak dengan dhamma, tidak dengan kasrah, tetapi dengan fathah. Kenapa? Karena dia di sini nasab sebagai maf'ulun bih. Amil yang menjadikan dia nasab adalah taqtuluna, karena kata taqtulu adalah fi'il mudhari yang dia terkandung fa'il di situ, dan kata rajulan menjadi maf'ulun bih, sehingga kemudian rajulan itu disebabkan oleh fi'il taqtuluna, dia nasab, ya, menjadi fathah, maka taqtuluna itu disebut amil. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala, auhayna ila rajulin, telah kami wahyukan kepada seorang laki-laki, ila rajulin. Dan di situ lihat rajulin berubah jadi kasroh. Apa yang membuat dia kasroh? Yaitu kata ilah. Nah, ilah ini mengharuskan kata rajulin menjadi kasroh, sehingga kemudian ilah inilah yang disebut dengan amil. Ya, jelas ya? Jelas. Perubahan rajulun, rajulan, rajulin itu disebut i'rab,
kemudian yang menyebabkan kata tersebut ya berubah menjadi beberapa keadaan, itulah yang disebut dengan amil. Kita lihat penjelasannya. Fafil ayatil ula, maka di dalam ayat yang pertama, rufi'a rajulun, kata rajulun itu dirafa. Kenapa? Li'annal amila qala, karena sesungguhnya al-amil, amilnya yaitu fi'il qala, itu amila fihi arrafa, ya beramal pada kata rajul tadi itu arrafa, yaitu rafa, dia merofakkan kata rajul. Li'annahu fa'iluhu, karena sesungguhnya ya rajulun di situ adalah fa'iluhu, fa'il dari qala. Wa fi tsaniyati, dan pada contoh yang kedua, nusiba rajulan ataqtuluna rajulan, itu dinasab. Li'annal amila, karena sesungguhnya amil yaitu fi'il taqtuluna amila fihi an-nasbah, dia mengamalkan pada rajulan itu nasab. Ya, dia menasabkan kata rajulan. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi, karena rajul di situ adalah maf'ul bihi atau objek. Kemudian wa fil ayati tsalitsati, dan di dalam ayat yang ketiga, jurra rajulin, kata rajul itu dijar atau dikhafad. Li'annal amila, karena sesungguhnya amilnya adalah ila, ya, itu amila fihi al-jar, dia mengamalkan pada kata jar itu di dalam kata rajul itu al-jar, dia menjarkan kata rajul. Li'annahu ismun majrurun bihi, karena ya kata rajul di situ adalah isim yang dijar dengan ila. Perhatikan kata beliau di sini, fahadat taghayyuru, maka perubahan ini min halati raf'i ila halatin nasbi ila halatil jari, dari keadaan rafa ya menjadi keadaan nasab, menjadi keadaan jar, huwa al-i'rabu, itulah yang disebut dengan i'rab. Jadi perubahannya itu, perubahan dari rafa ke nasab ke jar, itulah yang disebut dengan i'rab. Ya. Wa hadhil harakatu, dan harokat-harokat ini ya ad-dhammatu rajulun, wal fathatu rajulan, wal kasratu rajulin. Nah, harokat-harokat ini ya adalah alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Jadi dipahami ya, perubahannya disebut i'rab, harokat-harokatnya yang berubah di akhir itu disebut tanda-tanda i'rab. Wa hadhil kalimatu, dan kata ini allati taghayyara, yang berubah, halu akhiriha, keadaan akhirnya, hiya al-mu'rabu, dia adalah mu'rab. Ya, jadi perhatikan, ini ada 3 perkara yang penting kita pahami. Jadi perubahan rajulan, rajulin, rajulun itu disebut dengan i'rab, perubahannya. Adapun harokatnya dhamma, fathah, kasrah, rajulan ya rajulun, rajulan, rajulin, itu disebut tanda-tanda i'rab. Dan kata itu sendiri, kata rajul itu sendiri yang berubah akhirnya tadi, itu disebut mu'rab. Ya, jadi ada istilah i'rab, alamatul i'rab dan mu'rab. Ya. Baik, mudah-mudahan yang kita jelaskan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.